Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilomade Suryani Septeningrum, NPM 19321222223 dari kelas E5 Manajemen akan mempresentasikan materi tentang chapter 10 mengenai kebijakan produk global, keputusan 1, mengembangkan produk baru untuk pasar global. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada chapter ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk global. Yang kedua, standarisasi versus kustomisasi. Yang ketiga, difusi multinasional. Yang keempat, mengembangkan produk baru untuk pasar global. Dan yang kelima, pengembangan produk yang sangat global. Materi yang pertama adalah strategi produk global. Perusahaan dapat mengejar 3 strategi global untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi produk atau kebijakan komunikasi yang sama yang digunakan di pasar dalam negeri mereka sebagai perpanjangan strategi komunikasi atau produk lokal mereka ke pasar luar negeri. Perusahaan lain lebih memilih untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi ini diadaptasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asingnya. Alternatif ketiga adalah mengadopsi penemuan strategi di mana produk dirancang dari awal untuk pasar global, menggunakan kerangka ekstensi atau adaptasi atau penemuan untuk keputusan produk dan komunikasi mengarah pada 5 opsi strategis seperti yang akan dijelaskan pada materi berikutnya. Opsi strategis yang pertama adalah produk dan komunikasi ekstensi ganda. Pada suatu ekstrim, perusahaan mungkin memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Pendatang awal di arena global sering memilih pendekatan ini. Juga, perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Bagi mereka, potensi hasil dari produk yang disesuaikan dan atau kampanye iklan biasanya tidak membenarkan biaya adaptasi tambahan. Perpanjangan ganda mungkin juga berfungsi ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan serupa. Secara umum, kebijakan produk standar yang digabungkan dengan strategi komunikasi yang seragam menawarkan penghematan besar yang berasal dari skala ekonomi. Strategi ini pada dasarnya didorong oleh produk daripada didorong oleh pasar. Kelemahannya adalah kemungkinan akan mengasingkan pelanggan asing yang mungkin beralih ke merek pesaing lokal atau asing lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Opsi strategis yang kedua adalah produk perpanjangan atau komunikasi adaptasi. Karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau persaingan, produk yang sama sering digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi yang secara dramatis berbeda
dari yang ada di pasar dalam negeri. Kesenjangan antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri mendorong perusahaan untuk memasarkan produk yang sama menggunakan kampanye iklan yang disesuaikan. Meskipun mempertahankan skala ekonomi di sisi manufaktur, perusahaan mengorbankan potensi penghematan di sisi periklanan. Opsi strategis yang ketiga, produk adaptasi, komunikasi perpanjangan. Sebagai alternatif, perusahaan mungkin mengadaptasi produk mereka tetapi memasarkannya menggunakan strategi komunikasi standar. Keadaan pasar lokal sering mendukung kasus adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk bisa menjadi strategi ekspansi perusahaan. Banyak perusahaan menambahkan merek ke portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan lokal. Untuk meningkatkan ekuitas merek yang ada, yang dinikmati oleh merek yang diakuisisi, merek lokal sering dipertahankan. Meskipun faktor-faktor ini mengarah pada adaptasi produk, nilai inti yang sama dan perilaku pembelian di antara konsumen yang menggunakan produk mungkin membuka peluang untuk strategi komunikasi yang harmonis. Dalam konteks seperti itu, ide pemasaran yang cerdas dapat ditransfer dari satu negara ke negara lain terlepas dari perbedaan terkait produk. Opsi strategis yang keempat, produk dan komunikasi adaptasi, adaptasi ganda. Perbedaan dalam keduanya, lingkungan budaya dan fisik, di seluruh negara membutuhkan strategi adaptasi ganda. Dalam keadaan seperti itu, adaptasi produk perusahaan dan strategi komunikasi adalah pilihan yang paling layak untuk ekspansi internasional. Yang terakhir, opsi strategis yang kelima adalah produk penemuan. Pemasar global sejati mencoba mencari cara untuk membuat produk dengan cakupan global, bukan hanya untuk satu negara. Alih-alih hanya menyesuaikan produk atau layanan yang ada dengan kondisi pasar lokal, pola pikir mereka adalah membidik peluang pasar global. Strategi penemuan produk terdiri dari pengembangan dan peluncuran produk dengan pola pikir global. Materi yang selanjutnya adalah standarisasi versus kustomisasi. Tema yang berulang dalam pemasaran global adalah apakah perusahaan harus membidik strategi produk yang terstandarisasi atau yang disesuaikan dengan negara. Standarisasi di sini berarti menawarkan produk yang seragam pada basis regional atau di seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dilakukan untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar, misalnya penyesuaian tegangan untuk peralatan listrik. Namun, pada umumnya, perubahan ini hanya menyebabkan kenaikan biaya yang kecil. Kebijakan produk yang seragam memanfaatkan kesamaan dalam kebutuhan pelanggan di seluruh negara.
Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian dapat diteruskan ke pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Dengan kustomisasi, di sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan. Di bawah rezim ini, perubahan yang tepat dibuat agar sesuai kondisi pasar lokal. Meskipun standarisasi memiliki orientasi yang digerakkan oleh produk, menurunkan biaya melalui produksi massal, penyesuaian diilhami oleh pola pikir yang digerakkan oleh pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal. Kekuatan yang mendukung strategi produk global meliputi beberapa hal, di antaranya: yang pertama, kebutuhan pelanggan umum. Untuk banyak kategori produk, kebutuhan konsumen sangat mirip di berbagai negara. Fungsi produk yang digunakan mungkin identik. Demikian juga dengan kondisi penggunaan atau manfaat yang dicari mungkin serupa. Salah satu contoh produk yang menyasar segmen global adalah Apple iPhone. Sejak Apple meluncurkan iPhone pada awal 2007, Apple telah menjual sekitar 13 juta pada bulan Oktober 2008. Selain menawarkan fitur dan manfaat yang ditawarkan ponsel pintar pesaing, manfaat emosional dari kesejukan iPhone juga merupakan alasan utama popularitasnya di seluruh dunia, terutama di kalangan pemirsa muda atau di kalangan anak muda. Yang kedua adalah pelanggan global. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis, pergeseran menuju globalisasi berarti bahwa bagian penting dari bisnis banyak perusahaan berasal dari perusahaan multinasional yang pada dasarnya adalah pelanggan global. Keputusan pembelian dan pengadaan biasanya terpusat atau paling tidak terregionalisasi. Akibatnya, pelanggan seperti itu biasanya menuntut layanan atau produk yang diselaraskan di seluruh dunia. Yang ketiga adalah skala ekonomi. Penghematan biaya dari skala ekonomi dalam pembuatan dan distribusi produk global dalam banyak kasus merupakan pendorong utama di balik langkah standarisasi. Penghematan juga sering diwujudkan karena efisiensi sumber daya atau pengeluaran R&D yang lebih rendah. Penghematan ini dapat diteruskan ke pelanggan akhir perusahaan melalui harga yang lebih rendah. Skala ekonomi menawarkan pesaing global keunggulan kompetitif yang luar biasa atas pesaing lokal atau regional. Namun, di banyak industri, alasan skala ekonomi telah kehilangan sebagian daya pikatnya. Prosedur produksi seperti manufaktur fleksibel dan produksi just in time atau JIT telah mengalihkan fokus dari ukuran ke ketepatan waktu. Teknik CAD atau CAM memungkinkan perusahaan
untuk memproduksi produk yang disesuaikan dalam ukuran batch kecil dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun ukuran sering menyebabkan biaya unit yang lebih rendah, skala disekonomi tidak boleh diabaikan. Pembengkakan birokrasi dan kepuasan karyawan dalam operasi skala besar melunakan menciptakan biaya tersembunyi. Yang keempat adalah waktu ke pasar. Di banyak industri, menjadi inovatif saja tidak cukup untuk menjadi kompetitif. Perusahaan juga harus mencari cara untuk mempersingkat waktu untuk membawa proyek produk baru ke pasar. Hal ini terutama berlaku untuk kategori dengan siklus hidup produk yang lebih pendek. Dengan memusatkan penelitian dan mengkonsolidasikan upaya pengembangan produk baru pada proyek yang lebih sedikit, perusahaan seringkali dapat mengurangi siklus waktu ke pasar. Misalnya, Procter & Gamble mencatat bahwa peluncuran deterjen cucian cair di seluruh Eropa dapat dilakukan dalam 10% dari waktu yang dibutuhkan pada awal 1980-an. Ketika upaya pemasaran masih sangat terdesentralisasi. Demikian pula, grup teknik Swedia Alfa Laval telah mampu mempercepat waktu pemasarannya dengan merampingkan proses pengembangan produk baru globalnya. Yang kelima adalah perjanjian pasar regional. Pembentukan perjanjian pasar regional seperti Pasar Eropa Tunggal mendorong perusahaan untuk meluncurkan produk regional, misalnya Pan-Eropa, atau mendesain ulang produk yang ada sebagai merek pan-regional. Undang-undang yang mengarah pada pembentukan Pasar Eropa Tunggal pada Januari 1993 berusaha menghilangkan sebagian besar hambatan perdagangan di dalam Uni Eropa. Ini juga menyediakan harmonisasi standar teknis di banyak industri. Langkah-langkah ini mendukung strategi produk pan-Eropa. Mars misalnya, kini menganggap Eropa sebagai salah satu pasar raksasa. Ini memodifikasi nama merek untuk beberapa produknya, mengubah menjadi merek Pan-Eropa. Marathon di Inggris menjadi Snickers, nama yang digunakan di benua Eropa. Bar Rider di benua Eropa diubah namanya menjadi Twix, nama yang digunakan di Inggris. Materi yang selanjutnya adalah difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar untuk inovasi produk tertentu dapat sangat berbeda antar pasar. Tidak jarang, produk-produk yang baru, yang secara fenomenal sukses di satu negara atau wilayah, ternyata gagal di pasar lain. Secara umum, 3 jenis faktor mendorong adopsi produk baru, di antaranya adalah perbedaan individu, pengaruh pribadi, dan karakteristik produk. Individu berbeda dalam hal kesediaan mereka
untuk mencoba sebuah produk baru. Pengadopsi awal sangat ingin bereksperimen dengan ide atau produk baru. Pengadopsi yang terlambat mengambil sikap, menunggu dan melihat. Pengadopsi awal berbeda dari yang lamban dalam hal ciri-ciri sosial, pendapatan, pendidikan, dan status sosial, kepribadian, dan perilaku komunikasi. Peran penting juga dimainkan oleh pengaruh pengadopsi sebelumnya. Penyebaran dari mulut ke mulut oleh pengadopsi sebelumnya seringkali memiliki dampak yang jauh lebih signifikan pada keputusan adopsi daripada faktor non-pribadi seperti iklan media. Untuk banyak kategori produk, tekanan teman sebaya akan sering menentukan apakah dan kapan seseorang akan mengadopsi inovasi tersebut. Kumpulan faktor ketiga berkaitan dengan sifat produk itu sendiri. 5 karakteristik produk adalah kuncinya. Yang pertama, keuntungan relatif. Sejauh mana produk baru menawarkan nilai yang lebih dirasakan bagi pengadopsi potensial daripada alternatif yang ada. Yang kedua, kesesuaian. Apakah produk tersebut konsisten dengan nilai dan sikap individu dalam sistem sosial yang ada? Apakah ada biaya peralihan yang mungkin ditanggung orang jika mereka memutuskan untuk mengadopsi inovasi? Yang ketiga, kompleksitas. Apakah produk mudah dipahami? Apakah produk akan mudah digunakan? Yang keempat, triabilitas. Apakah prospek dapat mencoba produk secara terbatas? Dan yang kelima, observabilitas. Seberapa mudah bagi calon pengadopsi untuk mengamati hasil atau manfaat inovasi? Bisakah manfaat ini dengan mudah dikomunikasikan? Selain variabel-variabel tersebut, terdapat beberapa karakteristik negara yang dapat digunakan untuk memprediksi pola penetrasi produk baru. Komunikasi yang mengarah pada transfer ide cenderung lebih mudah bila terjadi antara individu yang memiliki pola pikir budaya yang sama. Oleh karena itu, tingkat adopsi untuk produk baru di negara-negara dengan populasi homogen, seperti misalnya Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, biasanya lebih cepat daripada di negara-negara dengan budaya yang sangat beragam. Ketika produk baru diluncurkan, pada interval waktu yang berbeda, akan ada negara-negara yang memimpin, di mana ia pertama kali diperkenalkan, dan akan ada negara-negara yang tertinggal yang dimasukkan kemudian. Secara umum, tingkat adopsi tampaknya lebih tinggi di negara-negara tertinggal daripada di negara-negara yang terdepan. Pengadopsi potensial di negara-negara tertinggal memiliki lebih banyak waktu untuk memahami dan mengevaluasi atribut yang dirasakan inovasi daripada rekan-rekan mereka di negara-negara yang terdepan.
Selain itu, seiring berjalannya waktu, kualitas produk cenderung meningkat dan harganya biasanya turun karena adanya skala ekonomi. Materi yang selanjutnya adalah mengembangkan produk baru untuk pasar global. Bagi sebagian perusahaan, produk baru adalah roti dan mentega dari strategi pertumbuhan mereka. Sayangnya, mengembangkan produk baru adalah usaha yang memakan waktu dan sangat mahal, dengan tantangan yang luar biasa. Proses pengembangan produk baru menjadi masalah utama bagi organisasi multinasional yang mencoba mengkoordinasikan proses pada basis regional atau bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk baru atau NPD global pada umumnya sangat mirip dengan situasi pemasaran domestik. Pada bagian ini, akan fokus pada aspek unik yang terjadi ketika upaya inovasi diimplementasikan pada lingkup global. Perspektif global menggambarkan pengembangan apa yang disebut minuman yang diperkaya vitamin yang menargetkan anak-anak di negara berkembang. Mengidentifikasi ide produk baru. Setiap produk baru dimulai dengan sebuah ide. Sumber untuk ide produk baru sangatlah bermacam-macam. Perusahaan dapat memanfaatkan salah satu dari apa yang disebut 4C, company, customer, dan collaborator, atau perusahaan, pelanggan, persaingan, dan kolaborasi. Misalnya adalah saluran distribusi dan pemasok untuk ide produk baru yang kreatif. Jelas, banyak produk baru yang sukses awalnya dimulai di laboratorium R&D. Sumber internal lainnya termasuk tenaga penjualan, karyawan, dan peneliti pasar. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan pengetahuan global mereka dengan mentransplantasikan ide produk baru yang berasal di satu negara ke pasar lain. Contoh yang baik dari praktek ini adalah garis celana santai Dockers. Produk ini diperkenalkan di Jepang oleh Levi Strauss Japan pada tahun 1985. Lini ini menjadi sangat sukses di Jepang. Akibatnya, Levi Strauss kemudian memutuskan untuk meluncurkan lini tersebut juga di Amerika Serikat dan Eropa. Sumber yang baik untuk menemukan ide produk baru adalah kompetisi. Database produk baru global atau GNPD yang dibuat oleh Mintel International dapat menjadi sumber yang sangat berguna dalam hal ini. Basis data ini memantau pengenalan produk baru untuk 39 kategori barang kemasan konsumen di 48 negara yang ada di seluruh dunia. Layanan ini mengirimkan peringatan email secara teratur
kepada kliennya tentang produk yang diluncurkan oleh pesaing di seluruh dunia. Saat ini, banyak MNC membuat struktur organisasi untuk mendorong pengembangan produk global atau regional. Unilever membentuk jaringan pusat inovasi atau IC di seluruh dunia untuk produk perawatan pribadi dan makanan. Setiap unit IC terdiri dari pemasaran, biro iklan, dan orang-orang teknis dan dipimpin oleh ketua perusahaan dari anak perusahaan negara tempat IC berada. Pusat-pusat tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan ide-ide produk dan penelitian, teknologi, dan keahlian pemasaran. Seth Black dan Decker membentuk tim bisnis untuk mengembangkan produk global. Setiap tim dipimpin oleh manajer umum produk dan memiliki perwakilan dari berbagai wilayah geografis. Piagam tim adalah untuk mengembangkan produk baru dengan tingkat kesamaan yang tepat dan jumlah yang tepat dari keunikan pasar lokal. Kepemimpinan proyek ditugaskan ke negara atau wilayah yang memiliki posisi pangsa kategori dominan. Langkah selanjutnya adalah penyaringan. Jelas tidak semua ide produk baru adalah pemenang. Setelah ide-ide produk baru telah diidentifikasi, mereka juga perlu disaring. Tujuannya di sini adalah untuk menyingkirkan ide-ide dengan sedikit potensi. Proses penyaringan ini dapat berbentuk model penilaian formal. Salah satu contoh model penilaian adalah Newport, yang didasarkan pada hampir 200 proyek dari 100 perusahaan. Setiap proyek dinilai oleh manajer pada sekitar 50 kriteria penyaringan dan dinilai dari segi keberhasilan komersialnya. Model tersebut telah divalidasi di Amerika Utara, Skandinavia, dan Belanda. Menurut model Newport, faktor keberhasilan yang paling penting adalah keunggulan produk pesaing, kualitas lebih tinggi, dan fitur unik, diikuti oleh kesesuaian yang baik antara persyaratan proyek dan sumber daya atau keterampilan perusahaan, serta kebutuhan pelanggan. Studi yang mewawancarai orang Cina sebanyak 46 dan Jepang sebanyak 47 manajer produk memperkuat peran utama keunggulan produk dalam menyaring pemenang produk baru dari yang kalah. Namun, penelitian yang dilakukan di Cina juga menunjukkan bahwa yang pertama, aktivitas kompetitif berkorelasi negatif dengan kesuksesan produk baru. Yang kedua, menjadi yang pertama di pasar, perintis masuk, merupakan faktor keberhasilan yang sangatlah penting. Dan yang ketiga, ide produk yang berasal dari pasar jauh lebih mungkin berhasil daripada ide yang berasal dari pekerjaan teknis atau laboratorium internal. Sebuah studi penelitian skala besar yang dilakukan oleh para peneliti di University of North
Carolina melihat pendorong utama penerimaan konsumen tahun pertama dari kemasan baru. Para peneliti menganalisis database yang mencakup 301 produk baru yang diluncurkan di Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Beberapa temuan utama meliputi yang pertama, penerimaan konsumen lebih besar ketika produk diperkenalkan oleh merek dengan kekuatan pasar yang lebih besar, misalnya dukungan pasar, cakupan distribusi, jumlah dan kualitas ruang rak, dan ketika dipasarkan sebagai perluasan merek. Yang kedua, ada hubungan berbentuk U antara kebaruan dan penerimaan konsumen. Produk dengan kebaruan tambahan atau utama lebih berhasil daripada produk dengan kebaruan sedang. Yang ketiga, penerimaan produk baru juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan persaingan. Lebih tinggi dalam kategori yang kurang terkonsentrasi, kurang dipromosikan, dan kurang diiklankan, dan dalam kategori dengan persaingan inovasi yang lebih intens. Perilaku kompetitif, misalnya persaingan harga, bagaimanapun lebih penting daripada struktur kompetitif, misalnya konsentrasi pasar. Selanjutnya, reputasi merek perusahaan dan kebaruan produk dapat menyangga dampak negatif persaingan. Kemudian yang keempat, karakteristik konsumen juga penting. Penerimaan lebih tinggi di antara konsumen yang lebih cenderung membeli produk baru, konsumen yang lebih muda, dan juga rumah tangga yang lebih besar. Selanjutnya ada pengujian konsep. Setelah manfaat dari ide produk baru telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, itu harus diterjemahkan ke dalam konsep produk. Konsep produk adalah deskripsi yang cukup rinci, secara verbal atau terkadang secara visual dari produk atau layanan baru. Untuk menilai daya tarik konsep produk, perusahaan sering mengandalkan diskusi kelompok terfokus. Kelompok fokus adalah sekelompok kecil calon pelanggan, biasanya dengan satu moderator. Anggota kelompok fokus mendiskusikan suka dan tidak suka produk yang diusulkan dan penawaran pesaing saat ini. Mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk membeli produk baru jika akan diluncurkan di pasar. Alat lain yang lebih canggih ada untuk menguji dan lebih menyempurnakan konsep produk baru. Salah satu alat yang telah mendapatkan popularitas luas dalam beberapa dekade terakhir adalah analisis gabungan, yang terkadang juga disebut sebagai analisis pertukaran. Jelas, hasil pengujian konsep produk harus diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti prediksi seorang peramal, bahkan jika tidak lebih. Yang terakhir,
ada uji pemasaran. Di banyak negara barat, pengujian pemasaran produk baru sebelum peluncuran penuh adalah norma bagi sebagian besar industri barang konsumsi. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen lapangan di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu untuk menilai potensi penjualannya dan skor ukuran kinerja lainnya. Dalam artiannya, pasar uji coba adalah gladi bersih sebelum peluncuran produk dengan asumsi hasil uji pasar mendukung keputusan GO. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan ingin menjalankan tes market sebelum peluncuran tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat proyeksi pangsa pasar, volume penjualan, dan penetrasi produk baru yang cukup akurat. Di negara-negara di mana panel pemindai rumah tangga tersedia, perusahaan juga bisa mendapatkan wawasan tentang kemungkinan uji coba, pembelian berulang, dan tingkat penggunaan untuk produk tersebut. Terlepas dari kelebihan ini, pasar uji coba juga memiliki beberapa kekurangan. Mereka biasanya sangat memakan waktu dan biayanya sangat mahal. Terlepas dari biaya langsung menjalankan pasar uji, ada juga biaya peluang dari penjualan yang hilang yang akan dicapai perusahaan selama periode pasar uji jika peluncuran global itu berhasil. Selain itu, hasil tes pasar bisa menyesatkan. Mungkin sulit untuk meniru kondisi pasar pengujian dengan peluncuran akhir. Misalnya, opsi komunikasi tertentu yang tersedia di kota-kota pasar uji tidak selalu dapat diakses di semua pasar sasaran akhir. Terakhir, ada juga masalah strategis. Pasar uji mungkin memperingatkan pesaing Anda, dan dengan demikian memungkinkan mereka mendahului Anda. Rute lain yang sering ditempuh adalah dengan mengandalkan kinerja penjualan produk di satu negara, yaitu memimpin pasar, untuk memproyeksikan angka penjualan di negara lain yang dipertimbangkan untuk keputusan peluncuran. Dalam arti, seluruh negara digunakan sebagai satu pasar uji besar. Salah satu praktisi pendekatan ini adalah Colgate-Palmolive. Misalnya, menggunakan Thailand sebagai penentu arah untuk pengenalan Nourish A, sampo perawatan di seluruh dunia. Thailand dipilih sebagai batu loncatan karena ukuran dari potensi pertumbuhan pasar perawatan rambut. BMW menggunakan Australia sebagai pasar uji coba global untuk rantai toko konsep BMW Lifestyle yang menjual aksesoris, misalnya dompet dan pakaian, di bawah nama merek BMW. Konsep tersebut merupakan cara untuk tetap berhubungan dengan pelanggan BMW untuk membangun hubungan jangka panjang. McCafe, jaringan kedai kopi kelas atas McDonald's, adalah contoh bagus lainnya. McCafe pertama diluncurkan di Australia
pada tahun 1993. Restoran dengan McCafe menghasilkan pendapatan 15% lebih banyak daripada yang biasa. Pada tahun 2003, McCafe telah menjadi merek kedai kopi terbesar di Australia dan Selandia Baru. Mengingat keberhasilan konsep, perusahaan memperkenalkannya di negara lain di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat pada 2001 dan Jepang pada 2007. Pada tahun 2008, ada 1.300 gerai McCafe di seluruh dunia. Contoh terbaru dari penggunaan seluruh negara sebagai pasar uji akan dirangkum sebagai berikut. Menggunakan suatu negara sebagai pasar uji untuk pasar lain menimbulkan beberapa masalah. Beberapa banyak negara yang harus dipilih. Negara apa yang harus digunakan? Sejauh mana pengalaman penjualan yang diperoleh dari satu negara dapat diproyeksikan ke negara lain? Secara umum, perbedaan lintas budaya dan lingkungan lainnya, misalnya iklim persaingan, mengubah proyeksi lintas negara menjadi usaha yang beresiko. Praktik ini hanya direkomendasikan ketika produk baru menargetkan segmen lintas batas. Materi yang terakhir adalah pengembangan produk yang sangat global. Sejumlah perusahaan memiliki pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Unilever, misalnya, memiliki jaringan pusat keunggulan. Namun, pusat-pusat ini sering berkonsentrasi pada pengetahuan dan keahlian teknis yang tersedia di negara atau wilayah di mana mereka berada. Jauh lebih sedikit perusahaan yang berhasil mendirikan perusahaan yang benar-benar proses pengembangan produk global atau GPD yang melampaui kluster lokal. Perusahaan semacam itu menggunakan jaringan tim pengembangan produk lintas fungsi yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GPD termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya berbiaya lebih rendah, akses ke keahlian teknis yang didistribusikan secara internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan alokasi sumber daya pengembangan produk yang lebih fleksibel melalui penggunaan staff outsourcing. Dos dan rekan-rekannya melabeli perusahaan seperti itu sebagai inovator metanasional. Nokia adalah salah satu contoh perusahaan yang unggul sebagai inovator metanasional. Nokia mengembangkan ponsel digital pertamanya dari lab R&D di Inggris, bukan Finlandia. Setelah mengamati tren konsumen di Asia, Nokia memanfaatkan keterampilan desain di Italia dan California untuk mengubah ponsel menjadi aksesoris fashion. Nokia memperoleh pengalaman dari Jepang dalam miniaturisasi dan antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Menyadari potensi telepon seluler untuk menggantikan komunikasi saluran tetap di Cina dan India,
Nokia melihat Asia untuk keterampilan untuk menurunkan biaya produksi. Pengembangan server ProLiant ML1150 oleh Hewlett-Packard memberikan ilustrasi lain tentang inovasi global yang sesungguhnya. Server ini membantu perusahaan untuk mengelola database pelanggan dan menjalankan sistem email. Ide awal lahir di Singapura. Setelah persetujuan konsep di Houston, desain konsep untuk server baru dilakukan di Singapura. Kemudian, HP memilih kontraktor di Taiwan untuk membuat desain teknik. Perakitan akhir dilakukan di 4 negara, yaitu Singapura, Australia, China, dan India. Di masa lalu, desain untuk server kelas atas dilakukan di Amerika Serikat. Namun, dengan merancang ML150 di Asia, HP dapat mengakses biaya dan membuat produk baru lebih relevan bagi pelanggan Asia. Target pasar untuk server khusus ini. Untuk memanen manfaat inovasi metanasional, perusahaan harus mengejar 3 hal. Yang pertama, pencarian. Temukan kantong pengetahuan baru yang berharga dari seluruh dunia. Agar ini efektif, perusahaan harus tetap berpikiran terbuka tentang di mana pengetahuan dapat ditemukan. Misalnya, sementara banyak orang memandang California sebagai sarang inovasi mikroelektronika, Israel dan Singapura juga berada di garis depan dalam bidang ini. Kedekatan geografis pusat pengetahuan perusahaan dengan perusahaan lain atau lembaga penelitian dalam industri yang sama harus bukan menjadi pendorong utama. Lebih banyak keuntungan dapat diperoleh dari mengembangkan dan memelihara hubungan dengan potensi kantong pengetahuan terlepas dari lokasinya. Yang kedua adalah menilai. Tentukan jejak yang optimal, yaitu jumlah dan penyebaran sumber pengetahuan. Dalam hal jumlah sumber pengetahuan, perusahaan menghadapi trade-off antara peningkatan peluang, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan biaya integrasi. Seringkali, jejak berkembang saat proses pengembangan produk baru terungkap, terutama untuk inovasi radikal. Dan yang terakhir adalah mobilisasi. Untuk memanfaatkan manfaat inovasi global, perusahaan harus menemukan cara untuk memobilisasi kantong pengetahuan. Misalnya, cetak biru teknis, paten, peralatan, pengetahuan pasar. Strategi optimal untuk memobilisasi pengetahuan tergantung pada jenis, sederhana versus kompleks, dan sifat, teknis versus pasar, dari pengetahuan yang terlibat. Ini mengarah ke 4 skenario yang mungkin seperti yang ditunjukkan pada pameran. Sekian materi dari chapter 10 yang dapat saya bawakan mengenai kebijakan produk global keputusan 1
mengembangkan produk baru untuk pasar global. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.